Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring fisika hari ini yang akan membahas sifat gelombang cahaya berikutnya, yaitu tentang pembiasan cahaya. Baik, berbicara tentang pembiasan cahaya, biasanya kita merujuk pada hukum pembiasan Snell yang sudah pernah kita bahas di sifat-sifat gelombang sebelumnya. Nah, jadi bagaimanakah hukum pembiasan sel itu? Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap. Atau secara matematika dituliskan seperti ini nih. N1 dikali sinus I sama dengan N2 dikali sinus R. Di mana N1 adalah indeks bias medium 1. Sin I adalah besar sudut datang, N2 adalah besar indeks bias medium yang kedua, dan R adalah sudut bias. Seperti sudah pernah kita pelajari sebelumnya bahwa gelombang akan dibiaskan apabila memasuki medium yang berbeda. Baik, kita bisa juga menuliskan rumus hukum pembiasan Snell ini menjadi lebih komplit, yaitu menjadi seperti ini. Sinus I per sinus R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Di mana lambda 1 ini adalah panjang gelombang pada medium 1. Lambda 2 adalah panjang gelombang pada medium 2. V1 adalah cepat rampat gelombang pada medium 1 dan V2 adalah cepat rampat gelombang pada medium 2. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah simulasi dari pembiasan cahaya melalui virtual lab. Untuk mengakses virtual lab-nya, kita buka Google, lalu kita ketikkan PET simulation, PHET. Setelah terbuka, kita klik. Setelah websitenya terbuka, kita pilih simulation, lalu pilih physics. Setelah terbuka, kita akan pilih simulasi tentang cahaya. Maka ini bagian motionnya kita uncheck, sounds and waves, work, head, quantum, electricity, jadi tinggal light and radiation. Kita pilih bending light. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik play-nya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan pilih More Tools. Dan muncullah tampilan seperti ini. Di sini adalah sumber cahaya. Kalau kita klik yang tombol warna merah akan muncul cahayanya. Yang bagian berwarna putih adalah medium 1 dan berwarna biru ini adalah medium 2. Di medium 1 bisa kita edit jenis mediumnya. Di sini dia air atau udara, water atau air, dan glass adalah glass. Misalkan kita mau membuat medium awalnya dari udara, lalu medium yang biru ini adalah air, maka di sini kita ganti dengan water. Nah, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya kita juga bisa mengganti-ganti sinar apa yang ditembakkan. Bisa cahaya warna merah, ya kan? Merah, kemudian bisa kuning, bisa hijau, biru, nila, dan ungu. Baik, misalkan kita pilih yang warna merah. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa sinar datang dari sinar laser yang warna merah ini, inilah dia. Oke, kemudian dia dipantulkan dan dibiaskan. Supaya lebih akurat, kita gunakan busur. Kita ambil busurnya, kita taruh di sini pas di garis normal. Oke. Nah, tadi ada yang kelupaan ya. Yang garis titik-titik ini, garis putus-putus ini namanya adalah garis normal ya. Jadi sudut datang atau I, ini kita ukur dari sinar datang yang warna merah ke garis normal. Jadi sudut datang itu dari sini sampai sini. Lalu yang namanya sudut pantul adalah dari sinar pantul dari sini ke garis normal, ke sini. Baik, selanjutnya gini. Ini kan tadi sinar lasernya yang warna merah. Kalau secara lurusnya kan harusnya ke sana nih ya. Tapi karena sinar laser ini bergerak dari medium 1 ke medium 2 yang berbeda indeks biasnya, maka dia akan dibiaskan.
Jadi apabila medium satunya lebih kecil indeks biasnya dibandingkan medium 2, kalau kita lihat indeks bias medium 1 atau udara besarnya ini 1, indeks bias medium 2 yaitu air besarnya 1,33. Yang artinya si gelombang cahaya ini merambat dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Maka sinarnya ini akan dibiaskan atau akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ini dia mendekati garis normal. Ini garis normalnya. Nah, yang dimaksud dengan sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal ini dengan sinar bias dari sini ke sini. Baik, misalkan kita ganti dulu ya. Sudut datangnya kita buat sebesar ini, dari sini kemari berarti 30 derajat. Dan sudut pantulnya kelihatan juga ya besarnya 30 derajat. Nah, dan ternyata sudut biasnya kita ukur dari sini sampai sini ini sekitar 10, 20, 22 ya. Mungkin sekitar 22 atau 23 lah sudut biasnya. Kita juga bisa mengganti jenis pulsanya menjadi wave atau gelombang. Dari sini kelihatan bahwa dari medium yang renggang, dari udara menuju air, pertama cahayanya bergerak cepat dan begitu sampai di dalam air lebih lambat. Ini kan pergerakan satu merah ini namanya artinya satu gelombang. Ini hanya ya visualisasi saja ya. Dan terlihat bahwa selain lebih cepat di udara dibandingkan di air, jarak antar puncak gelombang ini lebih lebar. Artinya panjang gelombangnya lebih besar di udara dibandingkan di dalam air. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk cahaya yang datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat atau dari udara ke air ya tadi contohnya, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Lalu panjang gelombang cahaya akan semakin kecil dan cepat rambat cahaya semakin kecil. Nah, apabila kita balik tadi mediumnya ya, dia dari air ke udara, maka yang akan kita dapatkan adalah sinar datang dibiaskan menjauhi garis normal, panjang gelombang cahayanya semakin besar, dan cepat rambat cahayanya juga semakin tinggi. Oke, baiklah, sekarang kita mau lihat ke bagian berikutnya dari pembiasan cahaya, yaitu yang disebut dengan sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut ketika ini misalkan ini nih. Jadi ini kalau kita geser-geser kan, jadi si sudut pembiasannya ini membentuk sudut 90 derajat, artinya dia ke sini. Nah, ini akan terjadi syaratnya kalau gelombang cahayanya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang. Berarti kalau gitu material yang di sini kita perbesar. Misalkan dia datang dari air, medium satunya air, dan medium duanya yang di sini adalah udara. Nah, seperti ini. Kelihatan ya bahwa apabila kita ganti dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang, ternyata dia diteruskannya jadi ke sana, menjauhi garis normal sesuai ya dengan yang tadi. Oke, sekarang kita mau melihat sudut kritis itu. Oke, jadi kalau sudut datangnya di sini nih ya, kita buat di sini di 20, ternyata sudut biasnya masih ada ya, sinar biasnya terus kita perbesar lagi sudut datangnya sampai nanti si garis merah ini sinar biasnya itu sama dengan yang sejajar ini. Nah, jadi ketika dia sudah Nah, ketika sudah tidak ada lagi kelihatan sinar biasnya, makalah di situ kita katakan sudut kritisnya. Semua sinar datang tadi hanya akan dipantulkan saja. Lihat ya. Dia hanya akan dipantulkan saja, sudah tidak dibiaskan lagi. Jadi kalau kita geser, kita perkecil lagi sudut datangnya kemari. Selain dia dipantulkan, dia juga dibiaskan. Kalau kita perbesar sudut datangnya, maka sudut biasanya sudah tidak, sinar biasanya tidak ada lagi, yang ada hanya sinar pantulnya saja. Nah, bagaimanakah hukum Snelliusnya? Seperti ini. Kita akan menerapkan hukum pembiasan Snell pada sudut kritis. Jadi kita ketahui bahwa tadi di sini sudut datangnya yaitu besarnya I,
Ini sudut biasnya yaitu R. Besar sudut biasnya adalah 90 derajat kalau diukur dari garis normal. Dari sini kemari 90 derajat. Bagaimanakah hukum pembiasan Snellnya? Oke, kita masukkan ke hukum pembiasan Snell. N1 kali sin I sama dengan N2 sin R. Karena sudut biasnya sama dengan 90 derajat, siku-siku kita masukkan menjadi N1 sin I sama dengan N2 sin 90, di mana sin 90 adalah 1. Maka N1 sin I sama dengan N2, dan kita dapatkan sin I sama dengan N2 per N1. Atau secara lebih spesifik kita katakan bahwa I ini namanya adalah theta K atau sudut kritis. Maka sinus sudut kritis kita dapatkan sama dengan N2 per N1. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang pembiasan cahaya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pembiasan cahaya oleh prisma di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.